Karena kitab suci Tripitaka dan kitab suci Veda itu isinya living in harmony. Tidak ada ketuhanan. Sekali lagi, dengan segala rasa hormat kepada saudaraku tersayang Buddha dan Hindu, di dalam kitab sucinya tidak ada tatanan konsep Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Oleh sebab itu, agama ini, termasuk di dalamnya nanti Konghucu, Konfusianisme, itu tidak ada akhir hidup. Tidak ada akhir hidup, tidak ada. Orang meninggal, kita, akhirat, nanti ada penghakiman. Mereka nggak punya konsep itu, karena tidak ada konsep Tuhan. Tidak ada konsep Tuhan. Jadi kitab sucinya hanya untuk kebaikan waktu. Ini menarik. Tayangan-tayangan yang memiringkan Hindu memang menjadi prioritas saya. Sehingga kembali, setiap ada tayangan seperti ini akan menjadi peluang bagi saya untuk, ya katakanlah meluruskan. Namun lebih dari itu sebetulnya untuk menjelaskan kepada masyarakat Hindu. Om Awignamastu Namasidam. Om Sidir Astu Tat Astu Swaha. Om Swastiastu. Para sahabat renungan Dharma yang saya kasihi, saya ingin mengomentari dari sebuah tayangan yang disampaikan oleh seseorang non-Hindu pastinya, yang dengan semangat tinggi mengatakan bahwa Hindu itu dan Buddha ya tidak memiliki konsep tatanan Tuhan. Artinya Hindu tidak memiliki konsep ketuhanan. Ini menarik. Tayangan-tayangan yang memiringkan Hindu memang menjadi prioritas saya. Sehingga kembali, setiap ada tayangan seperti ini akan menjadi peluang bagi saya untuk, ya katakanlah meluruskan. Namun lebih dari itu sebetulnya untuk menjelaskan kepada masyarakat Hindu. Artinya lebih banyak kepada kemanfaatan. Figur ini dengan luar biasa mengatakan, wah, Buddha dan Hindu tidak memiliki tatanan Tuhan. Artinya tidak memiliki konsep ketuhanan. Apa iya? Saya nggak tahu ini referensi dari mana beliau dapatkan ini. Lalu yang kedua, tidak ada akhirat. Yang ketiga, tidak ada proses penghakiman. Ini maksudnya ya setelah mati tidak ada proses penghakiman ini. Nah, kemudian yang keempat, bahwa Hindu hanya hidup untuk kebaikan. Artinya hidup atau only living in harmony. Ini menarik, ya, sangat menarik. Kembali saya ulangi bahwa saya sendiri agak bingung ya, walaupun saya tidak marah. Setiap tayangan dalam YouTube yang memiringkan Hindu, maaf, saya tidak pernah merasa terusik, apalagi goyah. Tetapi justru saya melihat ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, beliau mengatakan dalam Weda itu tidak ada konsep Tuhan. Kata siapa? Jelas sekali bahwa dalam Rig Weda yang dianggap sebagai Weda tertua, Mandala 1. Mandala 1, Sukta 164, Sukta 164, dan mantra 46. Ya, saya petik ya kutipannya. Ekam Sat Wiprah Bahuda Wadanti. Bahwa Tuhan itu satu, Brahman itu satu, tunggal.
Tetapi para bijak, ya maksudnya ya para maharsi di masa lalu, menyebutkan dengan banyak nama, Indra, mata siapa namanya, Indra, Varuna, dan lain sebagainya. Banyak namanya, tetapi sungguhnya satu. Ya, bahkan juga di masa lalu ketika seorang misionaris mengatakan bahwa seolah-olah Hindu itu politeisme, Tuhannya banyak seperti itu ya. Tapi kemudian beliau ini memperbaiki lagi pernyataannya bahwa ternyata dalam Rigveda mandala 1 sukta 164 mantra 46 ada disebutkan Ekam Satviprah Bahudaudanti. Tuhannya orang Hindu tuh tunggal, Tuhan Weda itu tunggal. Hanya oleh para bijak disebutkan dengan banyak nama. Nah, artinya apa? Ini sudah jelas menegaskan bahwa Hindu punya konsep ketuhanan, punya konsep tatanan Tuhan. Jadi ada Tuhannya. Ya, bukan sekedar abal-abal Hindu ini, tapi Tuhannya ada. Dan tidak hanya dalam Rigveda, bahkan dalam Yajurveda, ya, Yajurveda dan juga dalam Atharva Veda banyak sekali disebutkan tentang Tuhan ini. Tuhan merupakan asal mula, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta, dan lain sebagainya. Jadi ada. Ya mohon maaf. Saya ingin tahu sebetulnya dari mana beliau ini mendapatkan referensi bahwa Weda tidak pernah memberikan konsep tatanan Tuhan. Jadi yang pertama jelas ya, terutama bagi umat Hindu ini, bahwa ada, tidak hanya dalam Rigveda. Coba lihat Atharva Veda, coba lihat Yajurveda. Ada di sana tentang Tuhan itu, tentang Brahman itu. Brahman yang esa, yang menciptakan alam semesta, yang ada pada awalnya. Semua ada. Nah, kemudian yang kedua, beliau mengatakan bahwa tidak ada hari akhir, hari akhirat. Kalau ini dipahami sebagai sebuah kata yang namanya pralaya, Hindu ada sekali, tapi pastilah modelnya berbeda, ya. Pastilah berbeda, akhirat, ya, pasti berbeda. Ada, kami punya pralaya juga, bahkan ada yang disebut dengan maha pralaya. Ya tentu bukan akhir-akhirat lah, bahasanya beda, tapi pralaya. Dan pada saat pralaya tidak yang ketinggalan. Bahkan para dewa pun juga kembali kepada asal. Dalam keyakinan Hindu, pralaya sebetulnya jangan diartikan sebagai sebuah kehancuran, tapi kembali ke asal, kembali kepada Brahman. Semua yang ada di alam ini, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, kembali kepada asal, maha pralaya. Jadi dari nol lagi. Nah ini dia, ada kami. Kemudian yang menarik lagi apa? Tidak ada proses penghakiman. Ya, kalau dalam ajaran Hindu, dalam Pancasrada, salah satunya adalah karma pala. Jadi dalam keyakinan Hindu ada yang namanya retam, hukum alam. Jadi ketika Brahman yang esa ini menciptakan segalanya, termasuk juga hukum-hukumnya, hukum alam, termasuk di dalamnya hukum karma pala. Jadi tidak perlu dalam ajaran Hindu setelah mati harus dihakimi, diadili, kemudian diputuskan apakah menuju surga atau neraka. Tidak ada dalam Hindu. Jadi hukum karma itu bekerja otomatis. Ya mungkin bekerja secara online barangkali ya. Jadi otomatis dia bekerja. Tidak harus ada penghakiman lagi. Begitu orang itu melakukan kesalahan, melakukan adharma, maka setelah mati proses itu terjadi. Jadi kami tidak perlu menunggu hari akhir. Ya, tidak perlu menunggu kiamat. Tidak perlu menunggu bahwa setelah sekian lama kiamat kemudian. Tidak. Karma pala sebagai hukum alam, sebagai bagian daripada retam,
yang diciptakan oleh Brahman bersamaan dengan ciptaan-ciptaan yang lain bekerja secara otomatis. Dan memang benar, tidak ada proses penghakiman karena kami punya hukum karma pala. Jadi untuk apa lagi dihakimi, orang hukum sudah bekerja secara otomatis? Nggak perlu, tidak ada. Ya. Jadi para sahabat Dharma yang saya hormati, khususnya umat Hindu, perlu dipahami bahwa memang bahasa-bahasa dalam agama Hindu tentu tidak akan sama dengan bahasa-bahasa dalam agama-agama yang lain. Tidak perlu dipaksakan. Sebagai umat Hindu juga jangan kemudian menilai ajaran agama orang lain dari sudut pandang Hindu. Ya, ini masalah etika juga. Tidak perlulah mengurusi agama orang lain. Agama kita sendiri juga masih perlu dan banyak yang harus dijelaskan. Nah, ada satu poin yang menarik dari figur yang tadi dengan semangat mengatakan bahwa tidak ada konsep Tuhan dan lain sebagainya, yaitu beliau mengatakan bahwa yang ada dalam hidup hanyalah hidup untuk kebaikan atau living in harmony. Ini benar bahwa kami memang diamanatkan untuk hidup ini selalu di jalan Dharma. Kalau boleh dikatakan hanya untuk kebaikan, iyalah, benar. Tetapi ingat, tujuan agama Hindu, Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma. Jadi, ada Jagadita di sana, kehidupan duniawi, tentu di sini termasuk living in harmony. Dan memang kami selalu berusaha hidup dalam keharmonisan dengan semua ciptaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang katanya hantu atau yang lainnya, tetap kami harus hidup harmoni. Karena bagaimanapun juga, makhluk-makhluk dimensi lain yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan juga bagian daripada penciptaan. Jadi karena dalam tujuan agama Hindu ada Jagadita yang dimaksud adalah kehidupan dunia, maka living in harmony itu benar sekali. Tapi ingat, Hindu tidak hanya hidup untuk kebaikan, tidak hanya untuk living in harmony. Artinya apa? Living in harmony hanya sebagian kecil daripada ajaran Hindu. Ya, bahkan di sana ada tujuan akhir yang namanya moksha, yang mungkin akan menjadi sebuah kontroversi di kalangan ajaran-ajaran agama lain. Ya, tapi kami meyakini bahwa moksha itu ada. Penyatuan Atman dengan Brahman itu ada dan terjadi. Hanya memang ada syarat-syarat khusus untuk menuju moksha, yang asal katanya muk, yang artinya kebebasan jiwa, bebas dari ikatan duniawi sewaktu masih hidup, sehingga masih hidup pun juga ada moksha, namanya jiwan mukti. Nah, setelah mati, yang namanya moksha itu, yang purna moksha ya, yang betul-betul 100% moksha, yang dimaksud tidak akan mengalami kelahiran lagi. Dan tentu, kalau tidak lahir tentu tidak akan ada kematian. Jadi Bapak Ibu, para sahabat Renungan Dharma, khususnya umat Hindu yang saya kasihi, jangan pernah bingung dengan tayangan-tayangan seperti yang saya perbincangkan tadi, karena itu hanya bagian daripada warna-warna yang muncul dalam dinamika kehidupan manusia, khususnya pada zaman kali di mana seringkali ada saja orang-orang yang malah cenderung menilai agama lain walaupun harus mengorbankan kaidah-kaidah agamanya sendiri. Jadi jangan pernah bingung. Oke? Nah, demikian. Barangkali ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan khususnya oleh umat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan
Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.